Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, marilah kita hari ini membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi khususnya. Jadi seperti halnya pada tanaman-tanaman lain bahwa pembahasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi selalu sebenarnya semua tanaman itu dibagi menjadi dua fase pertumbuhan, yaitu yang disebut sebagai fase vegetatif dan yang kedua fase generatif. Ya, jadi oleh karenanya kita nanti di dalam membahas pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi fokus membahasnya juga berdasarkan kepada pembagian fase pertumbuhan tanaman pada umumnya. Khusus tanaman padi, pertumbuhan dan perkembangan itu meskipun secara umum dikatakan dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif dan generatif, tetapi untuk tanaman padi kemudian dijadikan menjadi empat. Yang empat itu sebenarnya adalah pengembangan dari fase vegetatif dan generatif. Jadi ini misalnya fase vegetatif, saya singkat dengan V, itu dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif cepat dan vegetatif lambat. Sedangkan fase generatif dibagi menjadi dua juga. Di sini fase generatif saya singkat dengan G, yaitu fase pembungaan dan fase pemasakan. Nah, saudara, di sini diilustrasi ada gambar yang mengilustrasikan. Gambar ini mengilustrasikan ya kapan terjadinya fase vegetatif dan fase vegetatif pada tanaman padi. Jadi kita lihat dulu fase vegetatif di sini. Fase vegetatif. Berarti fase vegetatif adalah yang ada di dalam kotaan ini. Sedangkan fase generatif itu yang ada dalam wilayah kotakan ini. Jadi Anda perhatikan bahwa di bawah itu ada indikator umur tanaman. Di sini 0 hari. Jadi HST itu artinya hari setelah tanam ya, HST. Nah, 0 ini maksudnya pada saat tanam. Jadi umur tanaman padi itu menghitungnya dari saat tanam. Jadi kalau di sini adalah 0 HST itu pada saat tanam ya. Sedangkan ini 25 HST, ini maknanya 25 hari setelah tanam. Yang dimaksud tanam di sini adalah tanam pindah ke lapangan. Ya, tanam pindah ke lapangan. Anda perhatikan di sini bahwa di saat pembibitan ini belum dihitung umurnya. Oleh karenanya di saat pembibitan itu di sini digambarkan umurnya itu sebagai minus 20 hari setelah sebar. Jadi ada istilah HSS itu hari setelah sebar dan HST itu hari setelah tanam. Maksud dari hari setelah sebar itu maksudnya adalah setelah menyebar benih padi. Jadi ada dua istilah ya, benih dan bibit. Kalau benih itu calon tanaman yang masih belum berupa tanam tumbuhan, jadi masih berupa biji begitu kasarnya. Sedangkan kalau bibit itu adalah tanaman dalam ukuran kecil yang siap ditanam di lapang. Ya, kebanyakan petani kita itu menanam padi adalah dibibitkan terlebih dahulu. Jadi biasanya petani itu membuat pembibitan terlebih dahulu. Setelah mempunyai bibit itu mempunyai 4 daun,
biasanya ya 4 daun itu dipindah ke lapang di sini. Nah, itulah disebutnya sebagai 0 hari setelah tanam dan seterusnya. Umur tanaman padi ini ditetapkan berdasarkan kapan saat tanam dilakukan. Berikutnya, kalau Anda perhatikan dan saya beritahukan informasi bahwa di sini ada tanaman padi, kalau yang digambarkan ini umurnya berapa nih? 100 hari setelah tanam ya, 100 hari setelah tanam. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini bahwa untuk semua tanaman padi lamanya fase generatif ini, jadi ini pembungaan dan pemasakan ini ya, di sini ditulisnya reproduktif dan pematangan, itu sama dengan pembungaan dan pemasakan atau pematangan, sedangkan pembungaan itu di sini diistilahkan sebagai reproduktif. Lamanya itu selalu tetap atau sama untuk semua varietas, yaitu 65 hari. 65 hari adalah 30 hari ini ditambah 35 hari. Jadi varietas padi apapun, lamanya fase reproduktif atau lamanya fase pembungaan itu selalu 30 hari ya. 30 hari, dan tanaman padi varietas apapun lamanya fase pematangan itu selalu 35 hari. Sehingga total masa fase generatif ini adalah 65 hari, yaitu jumlah dari 30 hari dan 35 hari. Jadi saya ulang, padi varietas apapun fase generatifnya itu selalu 65 hari. Nah, yang berarti yang membedakan umur tanaman padi itu adalah ini, lamanya fase vegetatif. Tapi di sini digambarkan 55 hari ya. Ini oleh karena tanaman padi ini umurnya 110-120 hari. 120 hari oleh karena apa? Ini ada tambahan dari pada saat masih di pembibitan. Jadi seperti itu. Nah, di atas ini ada gambarnya. Di atas ini ada gambarnya. Saya ulang. Di atas ini ada gambarnya ya. Gambar ini mengilustrasikan fase-fase yang tadi sudah disebutkan ya. Jadi fase vegetatif cepat itu di sini, dan fase vegetatif lambat dan seterusnya. Berikutnya kita bahas satu persatu apa yang dimaksud atau apa yang terjadi dalam masa fase vegetatif cepat tanaman padi. Kita mulai dari kapan itu fase vegetatif cepat, yaitu mulai bibit ditanam sampai dengan jumlah anakan maksimum. Fase vegetatif cepat itu mulai dari bibit ditanam sampai dengan jumlah anakan maksimum. Jadi bibit ditanam tadi adalah 0 hari setelah tanam ya, 0 HST. Nah, sedangkan jumlah anakan maksimum kapan? Ini tergantung jenis varietasnya. Apa sih yang dimaksud dengan jumlah anakan maksimum? Ya, jumlah anakan maksimum adalah jumlah anakan pada saat paling tinggi yang dicapai pada tanaman padi itu. Jadi kemarin kita sudah membahas bahwa padi itu beranak ya. Nah, ini ilustrasinya bahwa padi itu beranak.
mana ya, bahwa anakannya itu ada yang anakan primer, ada yang anakan sekunder, ya ini primer, ya anakan kedua disebut anakan ke sekunder, dan seterusnya. Kemarin kita sudah membahas pada sub pokok bahasan pola menganak tanaman padi. Jadi Anda perhatikan bahwa anakan tanaman padi itu beradanya di sini, pada ruas-ruas tanaman padi yang dekat dengan tanah di sini. Mengapa? Karena pada prinsipnya kemarin morfologinya itu mengatakan bahwa setiap ruas tanaman padi itu berpotensi untuk keluar tunas. Nah, berdasarkan pembahasan morfologi kemarin juga itu bahwa batang tanaman padi ya itu ruasnya yang paling bawah semakin ke atas semakin panjang, bahkan ruas paling atas ini paling panjang, yang paling bawah ini paling pendek. Nah, ruas-ruas yang paling pendek inilah mempunyai yang berpotensi mempunyai anakan ya. Jadi ini membentuk anakan-anakan. Mengapa anakan bisa tumbuh hanya yang di bawah? Karena dekat dengan tanah. Yang di atas di sini tidak mungkin muncul anakan karena meskipun ada tunas, karena jauh dengan tanah. Ya, kelembapannya berbeda. Jadi umur pada tanaman padi menganak. Jadi saya ulangi, vegetatif cepat pada tanaman padi itu jika dilihat waktunya itu mulai dari bibit sampai anakan maksimum ya, kemarin anakan maksimum itu pada saat anakan paling banyak, tetapi kemudian pada saat belakangan anakan maksimum ini berkurang, sebagian ada yang mati karena kompetisi ya. Jadi ya menurunlah jumlah anakannya. Jadi pola menganak tanaman padi itu tambah-tambah sampai kemudian paling banyak, kemudian menurun lagi. Mengapa menurun? Karena sebagian ada yang mati oleh karena kompetisi. Nah, apa saja yang terjadi dalam masa vegetatif cepat ini? Yang terjadi adalah ini penting untuk diingat. Dalam masa fase vegetatif cepat yang terjadi adalah jumlah anakan naik pesat. Ada kata-kata pesat. Pesat itu artinya sangat tajam. Jadi vegetatif cepat itu begitu tanaman padi ditanam, dia recovery, kemudian jumlah anakannya naik sangat pesat. Jadi kalau digambar dengan kurva sumbu X, sumbu Y, vegetatif cepat itu begini. Nah, ini vegetatif cepat. Ini naiknya sangat cepat. Ya, kemudian naiknya lambat lagi. Ini waktu ya, sumbu X ini waktu umur, sumbu Y ini adalah jumlah anakan. Jadi misalnya seperti itu. Saya ulang, jumlah anakan naik sangat pesat. Kemudian tinggi tanaman naik sangat pesat. Jadi kalau kita mengukur tinggi tanaman, biasanya kalau penelitian itu kita akan mengukur secara periodik tinggi tanaman, misalnya setiap 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Maka di sini yang disebut tinggi tanaman naik sangat pesat itu maksudnya dari minggu 1 ke berikutnya itu pertambahan tinggi tanamannya sangat banyak. Jadi saya ulang, dalam fase vegetatif cepat tinggi tanaman naik sangat pesat. Berikutnya bobot jerami juga naik sangat pesat. Bobot jerami maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kita mengamati bobot kering tanaman padi dari minggu ke minggu, biasanya sejalan dengan kita mengamati tinggi tanaman itu. Misalnya tiap 2 minggu kita cabut, kita oven, bobot keringnya kita ukur, itu juga akan terjadi kenaikan yang sangat pesat. Nah, semua tadi
jumlah anakan, tinggi tanaman, ataupun bobot jerami yang naik sangat pesat, itu kalau digambarkan dalam grafik itu ada istilah yang grafik sigmoid. Secara umum ada namanya grafik pertumbuhan yang disebut sigmoid. Ya, sigmoid. Jadi seperti huruf S. Grafiknya seperti huruf S. Nah, di periode ini maka kenaikannya itu sangat tajam. Itu grafik. Nah, jadi jumlah anakan jika digambar dalam bentuk grafik sumbu X dan sumbu Y ini, maka dia akan seperti ini gambarnya. Kalau tinggi tanaman digambar dalam grafik ini X dan Y, maka dia akan sigmoid pula. Nah, sigmoid inilah ada suatu fase yang disebut sangat cepat pertumbuhannya. Jadi saya ulang, intinya dalam fase vegetatif cepat ini naik sangat cepat, jumlah anakan tinggi dan bobot kering jerami. Nah, dalam penelitian tadi saya katakan bahwa biasanya tinggi ataupun jumlah anakan itu diamati. Nah, ini berdasarkan tingginya ada tanaman padi itu digolong-golongkan. Jika kurang dari 70 cm maka disebut sangat rendah. Tetapi jika misalnya ada yang lebih dari 161 cm itu sangat tinggi. Tetapi para petani jarang sekali yang menanam ini, ya. Kebanyakan yang ditanam para petani adalah yang ini. Nah, 100 itu yang ini sudah jarang. Varietas-varietas yang sangat tinggi ini biasanya adalah varietas-varietas lokal yang biasanya hidup di rawa, jadi daerah yang tergenang air. Itu. Kemudian berikutnya mengenai jumlah anakan. Nah, ini jumlah anakan juga ada penggolong-golongan anakan maksimumnya, ya. Disebut sangat rendah jika anakannya kurang dari 5 dan sangat tinggi jika jumlah anakannya lebih dari 16. Nah, ini ada kesepakatan bahwa yang dimaksud jumlah anakan di dalam tanaman padi itu adalah dalam satu rumpun tanaman padi itu ada berapa tanaman. Jadi kalau misalnya pada gambar ini, maka kalau kita menghitung jumlah anakannya adalah 2. Satu adalah tanaman induknya, kemudian yang kedua adalah ini yang anakannya. Jadi pernyataan jumlah anakan itu sebenarnya yang dihitung juga adalah termasuk induknya, bukan hanya anakannya. Itu kesepakatan para ilmuwan tanaman padi. Setelah kita membahas fase vegetatif cepat, berikutnya adalah apa yang terjadi dalam fase vegetatif lambat. Ya, jadi fase vegetatif lambat itu kapan terjadinya fase vegetatif lambat? Dari saat anakan maksimum sampai dengan primordia. Jadi selepas dari vegetatif cepat itu tadi langsung tanaman memasuki yang disebut fase vegetatif lambat. Mengapa kok disebut fase vegetatif lambat? Karena ini yang terjadi. Dalam fase vegetatif lambat itu jumlah anakannya malah turun. Kalau tadi kan naik pesat, ini jumlah anakannya turun. Mengapa turun? Tadi sudah saya katakan, karena dari jumlah anakan maksimum sebagian ada yang mati karena kompetisi di antaranya, dan hanya yang mampu bertahan hidup, mampu bersaing saja yang bertahan hidup, sehingga jumlahnya turun. Kemudian tinggi tanamannya masih naik, tetapi ini sekedar naik, tidak ada kata tambahan pesat, naiknya sedikit. Dan bobot jerami naik, tidak ada kata tambahan pesat. Ya, jadi ini yang terjadi ini yang terjadi pada saat fase
vegetatif lambat. Berbeda dengan pada saat tadi fase vegetatif cepat. Kalau cepat semuanya cepat, tetapi kalau lambat sudah mulai melambat. Mengapa melambat? Tadi sudah saya katakan kalau di dalam kurva sigmoid, nah ini sudah mulai melambat, tidak seperti di sini yang cepat naiknya, ya. Itu yang dimaksud fase vegetatif lambat. Nah, apa toh pentingnya mengetahui fase vegetatif ini? Jadi pada saat primordia itu penting dilakukan pemupukan N yang kedua. Primordia itu apa? Primordia itu yang bagaimana, Pak? Primordia itu ini. Anda perhatikan gambar ini. Primordia ini adalah pada saat berubahnya titik tumbuh tanaman padi. Kita tahu kan tanaman padi itu titik tumbuhnya tunggal, dia tidak bercabang, jadi hanya satu di atas. Selama titik tumbuhnya membentuk daun terus, maka dia akan bertambah tingginya. Tetapi suatu saat pada masa vegetatif lambat ini, titik tumbuhnya berubah menjadi calon malai, calon bunga. Nah, ini calon malai. Jadi cara memeriksanya, ini cara memeriksa apakah suatu tanaman padi sudah masuk fase primordia. Kita ambil, ya, kita ambil. Ini ada ilustrasi gambar satu batang dari serumpun tanaman padi, satu jerami. Kemudian kita belah ujungnya, terus kita lihat bahwa di tengah hasil belahan itu, ini proses membelahnya, ya. Kita buka biasanya pada ruas yang paling atas, sudah ada ini belum? Nah, ini adalah tanda titik tumbuh tanaman padi berubah menjadi calon bunga, tidak membentuk daun lagi, tetapi akan berubah menjadi bunga. Inilah yang disebut primordia. Nah, ini nanti, ya, ini nanti akan membesar tumbuh, membengkak, sehingga ada sebutan bagi orang Jawa bahwa parine meteng karena batang padinya menggelembung. Mengapa menggelembung? Karena berisi dari primordia atau bakal bunga ini yang tumbuh dengan pesat untuk nanti keluar sebagai malai. Jadi itu disebut fase primordia. Jadi saya ulang, fase primordia adalah fase pada saat titik tumbuh tanaman mulai berubah, ya, fase titik tumbuh tanaman mulai berubah dari membentuk daun ke berubah menjadi bunga. Ya, jadi ini sebenarnya gambar ini adalah bentuknya memang seperti itu, putih begitu. Nah, ini bertumbuh dengan pesat sekali. Karena ini tumbuh dengan pesat, calon bunga ini, maka penting sekali untuk disuplai dengan pupuk. Makanya di sini dikatakan pada saat fase primordia itu penting sekali dipupuk urea N, ya. N itu kan urea kedua atau ketiga. Perlu Anda ketahui kalau menanam padi itu memupuk N, memupuk urea, nitrogen itu tidak satu kali, ya. Biasanya 2 atau 3 kali. Tetapi yang pertama harus wajib dilakukan adalah pada saat tanam yang disebut sebagai pupuk dasar. Jadi ini mengenai fase vegetatif lambat. Ya, ini gambar yang saya ambil dari suatu textbook, ya. Ini di sana aslinya gambar nomor 4. Yang kalau kita baca, ya, teks penjelasan dari gambar ini, untuk A itu mature rise inflorescence, jadi inflorescence dari padi yang sudah matang. Jadi ringkasnya ini adalah menjelaskan tahap ke tahap dari perkembangan saat fase primordia itu tadi. Jadi ini mulai matang, ini terus tumbuh
Nah, ini juga terus tumbuh lebih besar lagi. Yang tadi di gambar sebelumnya ilustrasi bentuknya seperti segitiga yang putih tadi. Ini asli gambar gambar asli dan seterusnya. Nah, kemudian ini mulai bercabang-cabang. Kita tahu kan malai padi itu bercabang-cabang, mulai tampak cabang-cabangnya. Nah, ini diberi keterangan SP itu spikelet, jadi cabang-cabang. Ya, jadi ini gambar dari perkembangan primordia padi menjadi malai. Jadi malai gambarnya. Satu malai. Anda perhatikan, ini sebenarnya batang utama tanaman padi yang berubah menjadi malai. Ya, ini kemudian bercabang, jadi malai ini bercabang-cabang dan seterusnya. Pada setiap cabang ini terdapat yang namanya gabah itu. Gabah ini, banyak gabah. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang morfologi gabah. Ya, seperti ini. Kalau di dalam penelitian diukurnya ada panjang malai, jumlah gabah per malai, kepadatan malai dan seterusnya. Ada juga gabah hampa, gabah isi gitu. Nah, ada gabah apa? Gabah hampa itu gabah yang tidak berisi beras. Ya, mengapa hampa? Karena dia tidak, paling umum biasanya tidak sempat mengalami pembuahan. Ya, sedangkan yang isi paling umum dia mengalami pembuahan sehingga terjadi proses pengisian. Ya, jadi ini malai tanaman padi. Nah, sekarang pembungaan. Jadi tadi istilahnya primordia ya. Primordia itu masih bakal bunga. Jadi dia masih di dalam batang tanaman padi, belum muncul ke permukaan tanaman padi. Nah, yang disebut pembungaan itu adalah munculnya tanaman padi ke permukaan. Nah, para ahli mengelompokkan fase pembungaan ini seperti ini. Tadi primordia, yaitu mulai. Terus ada 4 subfase di sini. Ada 4 subfase di dalam fase pembungaan. Primordia tadi yang sudah saya jelaskan, bunting tadi yang sudah saya jelaskan. Mengapa disebut bunting? Bunting itu kan hamil ya, seperti orang hamil perutnya menggembung. Nah, tanaman padi itu pada saat setelah primordia ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sehingga batang tanaman padi itu menggembung seperti bunting. Nah, apa yang terjadi pada saat bunting? Yaitu mengalami diferensiasi. Diferensiasi itu membedakan. Jadi nanti ada yang bakal menjadi cabang dari malai, ada yang bakal menjadi gabah. Itu jadi yang semula masih sel secara umum seperti ini, nah ini akan terbagi-bagi menjadi batang utama, cabang, gabah. Nah, itulah yang disebut diferensiasi. Yang terjadinya proses diferensiasi itu di sini orang Indonesia, orang Jawa menyebutnya sebagai subfase bunting. Berikutnya subfase yang disebut rampak, muncul, jebul kalau orang Jawa, yaitu sudah mulainya bunga padi tadi muncul dari batang tanaman padi, jadi mulai kelihatan. Kemudian berikutnya lagi mekar. Yang dimaksud mekar ini bunganya mekar. Yang kemarin pada kuliah yang lalu saya memberi tugas dengan istilah ceritakan proses buka tutupnya lema dan palea ya pada tanaman padi. Yaitu dikendalikan oleh
dua sel yang berada di dasar bunga ini yang disebut lodicula. Jadi itu buka tutup sekam lema dan palia itu disebut mekarnya bunga tanaman padi. Jadi saya ulang bahwa pembungaan tanaman padi digolongkan menjadi 4 subfase. Setelah berbunga mengalami pembuahan, gamet jantan gamet betina bertemu mengalami pembuahan, ya. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas pembuahan itu ada dua. Pertama, membuahi bakal tanaman. Yang kedua, ada pembuahan terhadap cadangan makanan, maka disebut sebagai pembuahan ganda. Nah, setelah terjadi pembuahan, terjadi proses tumbuh kembangnya zigot, biji, calon biji, embrio, ya. Nah, diisi terus sampai kemudian menjadi gabah, menjadi beras. Nah, itu adalah fase pemasakan. Fase pemasakan demikian juga halnya itu dibagi 4 stadia, ya, yang disebut sebagai masak susu. Masak susu, mengapa disebut masak susu? Masak susu itu adalah ketika gabah tanaman padi itu gabahnya kulitnya masih hijau. Kalau kita tekan dengan kuku, pencet dengan kuku, maka dari situ akan keluar cairan yang seperti susu, ya. Jadi makanya disebut masak susu. Kemudian kedua, setelah agak tua disebut masak kuning. Nah, masak kuning ini juga gejalanya dari warna gabah. Jadi sudah mulai berubah dari hijau ke arah kuning. Kemudian masak penuh dan akhirnya masak mati. Nah, panen itu biasanya dilakukannya di masak penuh. Atau kalau yang di lembaga penelitian itu dilakukannya di masak kuning. Jangan sampai panen dilakukan di masak mati. Karena kalau masak mati itu cirinya tanaman sudah sangat kering, ya. Daunnya sudah kering. Kemudian malainya malainya itu sudah sangat kering, sehingga kalau itu baru dipanen maka akan banyak sekali kita mengalami kehilangan butir-butir gabah karena gabah itu rontok. Maka ketika dipanen, proses panen itu akan terjadi banyak yang hilang, ya. Jadi disarankan panen yang baik itu bukan pada masak mati, tetapi pada masak kuning, ya. Panen yang baik disarankan pada masak kuning untuk konsumsi. Kecuali kalau untuk benih itu pada masak penuh. Apa alasannya? Pada masak kuning itu sudah terjadi matang fisiologi. Jadi matang fisiologi itu gini. Jadi kalau ini misalnya gambar gabah menempel pada malainya, ya, gabah ini akan mengalami suplai oleh tadi suatu cairan yang disebut seperti susu, dikirim ke sini setiap hari dikirim ke sini. Yang tadi di awal kita mengidentifikasi lamanya itu selama 30 hari. Suplai ini lamanya 30 hari. Nah, pada awal suplai oleh karena isinya masih sedikit, maka tadi diistilahkan masak susu karena isinya belum padat. Terus semakin lama semakin padat sampai padat. Nah, pada saat masak kuning ini sudah masak fisiologis. Masak fisiologis ini adalah masak di mana sudah tidak terjadi lagi suplai bahan kering ke dalam gabah, terhenti. Jadi pada masak kuning itu setelah masak kuning terjadi, gabah itu tidak akan mengalami pertambahan bobot kering karena jalur suplainya sudah terhenti.
Cirinya itu kalau di ilmu fisiologi, pada dasar buah itu sudah ada lapisan yang hitam ya. Nah, hitam itu menunjukkan sel yang dilalui oleh suplai bahan kering itu sudah mati. Karena selnya sudah mati, bahan kering yang mau dikirim ke biji itu sudah tidak bisa. Jadi percuma kalau kita nunggu lama berharap tambah besar buahnya, bobot keringnya tambah banyak, itu sudah tidak bisa. Itu karena sudah masak fisiologi. Nah, pada tanaman padi itu terjadi ditunjukkan oleh masak kuning ya. Jadi untuk konsumsi panen disarankan pada saat masak kuning. Untuk benih panen disarankan pada saat masak penuh. Jangan sampai panen dilakukan pada saat masak mati. Jadi ini mengenai fase pemasakan, yaitu dari mulai keluar bunga sampai dengan panen. Sebaiknya panen dilakukan pada masa kuning untuk konsumsi. Nah, ini tadi yang saya ceritakan fase-fase pengisian gabah ya. Fase-fase pengisian gabah dihitung hari per hari. Ini pembukaan kepala sari, ini hari kedua, dan seterusnya sampai hari ke-30. Jadi pada hari ke-30 ini proses pengisian bahan kering ke dalam gabah sudah full, sudah penuh. Bahkan di umur ke-21 itu sudah penuh, dan di 30 hari ini yang disebut ini sudah masak sempurna. Jadi varietas padi, tanaman varietas apa saja, lamanya itu 30 hari untuk menuju masak sempurna ya, untuk menuju fase sempurna. Nah, tahap demi tahap ini pada hari kedua yang terisi baru sedikit, hari ketiga semakin banyak ya. Ini sudah semakin banyak 7 hari. Nah, inilah yang kalau tadi dilihat itu dipecah dengan kuku, karena belum penuh masih berupa cairan putih, ini disebut masak susu ya. Hari ke-8, hari ke-7, ke-8 tuh masak susu dan seterusnya. Ini sudah penuh tapi belum full. Ini sudah penuh tapi mulai full, ditunjukkan dengan gambar yang lebih hitam. Ini jauh lebih hitam lagi. Demikian proses pengisian dari gabah padi oleh bahan kering. Nah, dari mana sumber yang dimasukkan ke dalam gabah ini? Asalnya dari mana? Ada dua. Sumbernya ada dua. Sumber yang dimasukkan ke dalam, yaitu pertama dari cadangan makanan jerami. Jadi istilahnya dari tubuh pohon padi. Jadi kalau pohon padinya gemuk sehat, itu artinya dia banyak cadangan. Maka ketika proses pengisian ini, maka banyak yang bisa dipindah ke sini, sehingga nanti gabah ini bobotnya mantap. Nah, di dalam penelitian ini bobot yang mantap dinyatakan dalam bobot 100 butir gabah. Ya, jadi diteliti ini bobot 100 butir gabahnya berapa. Itu untuk mencari atau menunjukkan apakah proses pengisian ini lebih baik atau kurang baik. Ya, kalau lebih baik maka bobot 100 butir gabahnya akan sangat tinggi. Tetapi kalau tidak baik, bahkan tidak terisi, itu menjadi hampa. Kalau isinya hanya setengah-setengah, jadi misalnya seperti ini, kok sudah panen, ini kan belum full gambarnya ya, atau ini kok sudah panen, ini nanti kalau gabah itu dislab, itu menjadi pecah-pecah, gampang pecah, atau bahkan ada istilah butir kapur. Anda pernah menemui beras yang warnanya tidak jernih ya. Jadi beras yang bagus yang begini ini nanti jernih, mengkristal, tapi yang ini itu warnanya tidak jernih seperti kapur, maka disebutnya butir kapur. Nah, ini pun kadang untuk penelitian kualitas
hasil padi itu juga diteliti. Jadi apakah misalnya ya pemberian pupuk urea N itu mempengaruhi kualitas hasil panen. Nah, yang diamati berarti yaitu beras pecah, butir kapur, butir hijau. Butir hijau itu ketika panen, ketika diseleb menjadi beras, warna berasnya ya ada kayak hijau gitu, mengandung klorofil. Jadi karena apa? Proses pengisiannya yang belum sempurna tetapi sudah dipanen. Seperti itu ya. Jadi mempelajari tanaman padi itu khusus pada kualitas berasnya saja sudah banyak variabel yang harus diamati ya, seperti itu. Jadi ini menjadi sangat menarik jika Anda misalnya melakukan penelitian. Nah, mengapa toh kita mempelajari apa? Atau apa toh hubungan antara fase-fase tadi? Ada vegetatif cepat, ada vegetatif lambat, ada fase reproduksi atau pembungaan, dan fase pemasakan. Ini saya mengilustrasikan dalam suatu bentuk gambar yang saya nyatakan dalam suatu baris ya. Jadi ini pada saat tanam dan ini pada saat panen. Jadi ini umur awal sekali di sini, umur awal sekali, dan ini pada saat panen. Saya gambarkan ke dalam suatu garis. Begini cara membacanya. Dalam satu periode siklus tanaman padi, tadi sudah kita pelajari bahwa dalam masa fase vegetatif cepat yang terjadi itu ini. Jumlah anakan ya, dia naik ya, tadi semuanya naik cepat jika dalam fase vegetatif cepat. Sementara dalam fase vegetatif lambat ya, dia turun, ini naik nggak signifikan, saya gambar ke bawah. Sedangkan pada fase reproduksi itu sudah tidak terjadi, jumlah anakan sudah tidak nambah lagi. Kalau diamati juga sudah tidak ada data. Ya. Sementara tinggi tanaman ini salah ya, tinggi tanaman naik cepat. Mengapa? Karena tambahan tinggi tanamannya berasal dari tumbuhnya malai bunga tadi yang tumbuh cepat. Ya, kalau di sini hanya naik saja ini. Tapi kalau di sini naik cepat lagi. Cepatnya ini disebabkan karena pertambahan panjang dari malai. Loh kok iya Pak? Iya kan kemarin kita sepakat ngukur tinggi tanaman padi itu dipelirit ke atas gitu tanamannya. Nah kalau sudah malainya keluar, itu yang tertinggi itu adalah malainya. Yang tertinggi malai. Jadi ujung tanaman yang tertinggi itu ujung malai. Jadi di sini oleh karenanya tinggi tanamannya naik cepat lagi. Kemudian Anda perhatikan lagi, ini bobot jeraminya juga naik cepat. Mengapa bobot jeraminya naik cepat? Karena ada tambahan kecepatan pertumbuhan dari malai itu tadi. Ya, dari primordia itu tadi. Terus pada saat pemasakan Anda perhatikan jumlah anakan enggak tambah, tinggi tanaman enggak tambah, ya, dan bobot jerami turun. Mengapa bobot jerami turun? Karena tadi saya ceritakan sebagian dari bobot kering jerami diekspor, dipindah ke gabah. Ya, tadi saya katakan kalau badannya gemuk ya nanti yang dipindah ke gabahnya banyak gitu. Jadi oleh karenanya bobot jeraminya menjadi lebih turun. Sebagian bobot keringnya dipindah ke malai. Ya, jadi mempelajari ilustrasi ini menceritakan semua tadi yang sudah saya jelaskan di atas. Nah, itu kemudian ditinjau dari segi umur.
Ini sayang ya, sudah tidak. Ini umur berapa nih? 130 hari setelah tanam. 130 hari setelah tanam. Nah, ini maksudnya begini. Jadi kalau ini 0 kemudian 130 hari setelah tanam, maka yang terjadi pada tanaman itu untuk varietas yang 130 hari setelah tanam, tanaman padi itu tidak ada fase vegetatif lambat. Tidak ada fase vegetatif lambat. Untuk tanaman padi umur 130 tidak ada fase vegetatif lambat. Artinya tanaman yang umur 130 ini tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi dari anakan maksimum langsung masuk ke primordia. Saya ulang, untuk tanaman 130 hari dari anakan maksimum langsung masuk ke primordia. Berikutnya, ini gambarnya belum lengkap ini ya. Jadi ini saja langsung ke sini. Jika umur tanaman padi itu kurang dari 130, maka yang terjadi ini overlap di sini. Artinya ada overlap antara vegetatif lambat dan reproduktif. Saya ulang, overlap ya antara vegetatif lambat dan reproduktif. V lambat itu overlap dengan fase pembungaan reproduktif. Maknanya apa? Maknanya, saya ulang, maknanya jika tanaman tanaman padi itu umurnya kurang dari 130 hari, maka tanaman itu akan mengalami periode ini, overlap. Overlap itu maksudnya saling tumpang tindih. Saling tumpang tindih. Nah, saling tumpang tindihnya gimana? Jadi dia itu sambil membentuk anakan, ya kan, vegetatif lambat, juga sambil berbunga. Jadi overlapnya itu ya mana, ya berbunga. Jadi dia itu sambil mana, ya sambil berbunga. Ya kalau pada orang itu ibaratnya ada yang istilah keluarga berencana itu penyakit 3G pada wanita, yang G pertama itu gendong, maksudnya gendong itu wanita itu gendong anaknya, terus gandeng maksudnya wanita itu menggandeng anaknya yang lebih besar lagi sambil jalan. Terus G yang ketiga gembol, karena wanita itu juga sedang hamil. 3G, gandeng, gendong, gembol. Lah kan itu kan berat ya. Berat itu, jadi pekerjaan wanita itu menjadi ya kasihan ya, memelihara 3 anak, menghidupi 3 anak dalam waktu yang umurnya sangat berdekatan. Oleh karena itu keluarga berencana menyarankan selang kelahiran anak itu paling tidak 4 tahun gitu. Nah, kembali kepada tanaman padi, ini overlap juga seperti itu tadi, sambil manak juga berbunga. Jadi artinya tanaman yang umurnya pendek itu harus dipupuk lebih banyak biasanya, oleh karena untuk memenuhi manak dan untuk memenuhi membentuk bunga itu terhadap kebutuhan pupuknya. Tetapi terhadap dampaknya di saat panen ini nanti ya, biasanya itu pada saat panen padi itu kan bareng ya, bareng, tidak dipilih kayak seperti dulu pakai ani-ani, dipilih yang tua dulu gitu. Sekarang enggak, apalagi pakai mesin babat semua kan tidak bisa dipilah mana yang tua mana yang muda. Nah, pada saat panen
untuk yang anakan sudah keluar terlebih dahulu ya gabahnya sudah tua, tapi untuk anakan yang keluarnya belakangan bahkan masih hijau-hijau, itu gabahnya masih hijau. Maka ketika panen itu tadi yang saya katakan, kualitas gabahnya akan jelek. Jadi pada tanaman padi umur pendek, teknologi menanamnya harus lebih pinter, bagaimana mengelola pupuk supaya nanti gabah yang dihasilkan tidak banyak yang pecah, tidak banyak yang hijau, tidak banyak yang hampa, khususnya untuk varietas padi yang umurnya pendek seperti ini. Menanam padi itu kan dua cara ya, yang disebut sebagai pertama itu transplanted dan yang kedua direct yang di bawah ini. Maksudnya transplanted itu pindah tanam. Jadi tanaman itu, bibit itu disemai dulu, kemudian dipindah ke lapangan. Ya, ini nursery, disemai dulu, dibibitkan dulu, kemudian baru dipindah ke lapangan. Ya, jadi ini mengilustrasikan. Kemudian kalau direct, langsung, maknanya itu langsung, direct. Itu langsung ya, jadi langsung ditebar di lapangan. Saya kira untuk teknik bertanam ini ya disampaikan oleh Ibu Ita, saya tidak memperdalam mengenai itu lagi. Saudara mahasiswa, itu yang bisa saya sampaikan pada saat pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup kuliah ini, sebagai tugas untuk Anda tulis, untuk mahasiswa yang NIM-nya berakhir ganjil, tugasnya adalah jelaskan fase-fase pengisian gabah yang tadi saya jelaskan seperti gambar yang sedang saya tayangkan ini. Kemudian untuk fase-fase yang maksud saya untuk mahasiswa yang NIM-nya berakhir dengan genap, silahkan menjelaskan apa atau bagaimana apa yang terjadi jika tanaman itu terjadi overlapping antara vegetatif lambat dan reproduktif. Demikian tugas yang harus Anda buat, dan tugas itu nanti diketik di Sunan ya, seperti biasanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri perkuliahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.